Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir mengangkat persoalan dan keresahan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kami akan mengangkat satu topik yang menarik untuk menjadi bahan bahasan kita di dalam podcast Mutiara hari ini, yakni fakta dan data mengenai persepuluhan. Nas firman Tuhan terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah saudara sudah hafal dengan nas firman ini ya? Terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang terbiasa di dalam gereja yang menjadikan khotbah mengenai persepuluhan itu hampir kurang lebih 80-90% ya. Porsi kebenaran firman Tuhan yang membahas tentang uang dan persepuluhan. Ya, entah gereja mana, mungkin ini adalah gereja saudara. Yang pasti kalau di gereja kami, saya jarang sekali mendengarkan kebenaran firman ini ya. Karena kalau saya sering mendengarkan kebenaran firman tentang persepuluhan, maka kemungkinan besar saya akan pergi ke gereja yang lain, saudaraku. Jadi terus terang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas tentang persepuluhan ini banyak kali disampaikan disertai dengan perintah, teguran, seolah-olah pastor atau pendeta itu mengingatkan jemaat bahwa ini adalah perintah Tuhan, kalian harus membayar perpuluhan. Dan kemudian pendeta atau pastor itu biasanya akan berkata di belakangnya, kalau kalian tidak melakukannya, maka akan ada belalang pelahap, belalang pelompat yang akan menggerogoti keuangan saudara, kehidupan finansial saudara. Sehingga terus terang banyak daripada jemaat Tuhan yang polos dan tidak mengerti, akhirnya ketakutan. Mereka seperti orang-orang yang dibegal secara rohani di dalam gereja tentunya, karena mereka gak mengerti kebenaran. Oleh sebab itu, makanya saya menyampaikan fakta dan data mengenai persepuluhan seperti apakah yang ada dalam kitab suci. Yang pasti saya mau garis bawahi bagi Bapak Ibu Saudara bahwa persepuluhan itu bukan legasinya kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Persepuluhan itu adalah warisan, adalah perintah yang eksklusif diberikan kepada orang-orang Israel, suku Lewi, para imam dan jemaat Tuhan yang dicangkokkan kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi di masa itu. Mereka wajib memberikan persepuluhan. Tetapi sekalipun mereka wajib memberikan persepuluhan, konsep persepuluhan orang Yahudi oleh karena itu adalah bagian dari penundukan diri mereka terhadap hukum Taurat Musa atau Torah. Itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta di zaman sekarang yang biasa dikhotbahkan di gereja-gereja. Persepuluhan itu sangat jauh berbeda, saudaraku. Itu sebabnya kenapa saya sekali lagi mau memaparkan seperti apakah persepuluhan di zaman orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika masih ada bait suci ya. Karena beberapa waktu kemarin ada seorang rabi ya, seorang guru dari Judaism ya, dari agama Yahudi berkata bahwa
Bahkan orang Yahudi sekarang pun sudah tidak lagi membayar atau memberikan persepuluhan. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi bait suci. Sudah tidak ada lagi orang Lewi yang melayani di bait suci. Sehingga tidak lagi relevan untuk membayar persepuluhan. Bayangkan saudaraku, ini orang Yahudi asli istilahnya. Sudah tidak lagi memberikan atau membayar persepuluhan. Oleh karena pusat peribadatan mereka di bait suci itu sudah tidak ada lagi. Banyak orang Indonesia hari ini yang sekali lagi si paling Yahudi daripada orang Yahudi. Fakta dan data mengenai persepuluhan ialah bukan di dalam kitab Maleakhi. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya itu lengkap tertulis di dalam kitab Torah Musa. Ya, khususnya di dalam kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebutkan tentang persepuluhan. Itu lengkap sekali saudaraku. Dan ada beberapa pendeta juga sudah menyampaikan bahwa persepuluhan itu sebenarnya ada 3 ya. Ya, ada 3. Yang pertama tuh Ma'asyar Rishon, Ma'asyar Sheni, dan Ma'asyar Ani. Ketiga hal itu mewakili Ma'asyar Rishon itu adalah persembahan kepada orang Lewi. Ma'asyar Sheni itu kebanyakan adalah persembahan persepuluhan untuk suatu perayaan hari raya umat Yahudi. Nah, dan persepuluhannya ini bukan diberi tetapi dinikmati sendiri. Jadi mereka boleh beli sapi atau kambing domba. Kemudian juga mereka boleh membeli segala macam sayur-mayuran, dan mereka pergi ke satu tempat di mana di situ diadakan hari perayaan dan mereka makan bersama-sama di situ. Itu namanya persepuluhan Sheni ya. Dan yang terakhir itu Ma'asyar Ani. Ma'asyar Ani itu adalah persepuluhan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin termasuk juga di dalamnya orang Lewi, orang-orang terlantar, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ada fakta-fakta di sini yang kita banyak kali kurang tahu ya. Sebenarnya ada banyak lagi persembahan selain ketiga ma'asyar tadi atau ketiga persepuluhan tadi. Fakta pertama ialah persembahan-persembahan itu tidak diberikan 10%. Seperti yang hitung-hitungan orang sekarang, enggak. Ada yang di total itu 10% dalam sebulan. Ada yang enggak seperti itu juga hitungannya ya. Bahkan itu tidak diberikan setiap bulan seperti apa yang diklaim oleh pendeta, setiap bulan kalian wajib memberikan persepuluhan, enggak seperti itu. Ada tahun-tahun tertentu saja mereka boleh memberikan itu. Yang uniknya di sini ialah tidak lantas diberikan kepada institusi seperti sekarang, diberikan kepada gereja, enggak. Kepada orang Lewi diberikan 10%. Dan yang patut saudara garis bawahi ialah mereka tidak diberikan uang. Tidak seperti sekarang. Persepuluhan itu uang kalau sekarang. Kalau kita mau menuruti hukum Taurat atau Torah, maka kita harus kembali kepada fakta. Tidak mungkin melaksanakan persepuluhan itu di luar Israel. Karena perintah Tuhan jelas persepuluhan itu adalah hasil tanah, yakni sayur-mayur atau tumbuhan gandum dan lain sebagainya. Dan juga hasil ternak. Dan semuanya itu hanya boleh yang tumbuh dan dibesarkan di tanah Israel, tanah kudus. Saudara, saya di Indonesia tidak mungkin melakukan persepuluhan. Persepuluhan saya tidak akan valid. Tidak boleh. Bahkan di Israel sendiri ya, yang boleh melakukan persepuluhan itu hanya dua ini aja, istilahnya dua pekerjaan ini aja, petani dan peternak. Nelayan tidak bisa memberi persepuluhan, tidak boleh. Karena itu bukan sesuatu yang tumbuh di atas tanah mereka, bukan. Karena banyak kali nelayan menangkap ikan itu tercampur dengan ikan yang dianggap sebagai low kosher atau tidak patut untuk dimakan, atau yang istilah orang sekarang haram. Jadi saudaraku, ini semakin menegaskan kepada kita ya, bahwa ternyata persepuluhan yang di dalam Torah itu berbeda dengan apa yang diajarkan di gereja kita sekarang.
Sebenarnya itu juga terlalu dipaksakan sih ya 10%. Kalau mau kembali ke Torah, kembalilah sepenuhnya. Jangan cuma ngambil yang enak-enak. Oh, persepuluhan itu artinya 10% dari gaji sebulan. Tidak seperti itu di dalam Torah. Yang ada tuh sayur mayur yang dibawa supaya ada makanan di dalam rumah perbendaraan. Sayur mayur dan ternak. Itu pun gak boleh sembarangan, harus dicek ya, bahwa apa yang diberikan itu perfect, terbaik, tidak ada cacat. Jadi saudaraku, tidak seperti itu. Lalu gimana? Apakah boleh diuangkan? Di dalam kitab suci saya, penjelasan tentang hal ini, persepuluhan itu, misalnya ya, saya ini tinggal di satu kecamatan yang jauh dari ibu kota Yerusalem seperti itu. Karena jauh, saya tidak mungkin membawa begitu banyak hasil ternak dan juga hasil tanah saya. Dalam hal ini gandum dan berbagai sayuran buah. Itu saya nggak mungkin membawa karena terlalu berat. Walaupun bisa dengan menggunakan gerobak katakanlah seperti itu, tetapi perjalanan jauh akan memakan waktu yang panjang. Sehingga itu bisa diuangkan. Tapi ada tapinya di sini. Diuangkan itu nantinya sesampai saya di ibu kota, saya harus membeli lagi ternak dan juga sayur mayur dan gandum, karena itu semualah yang layak untuk dibawa ke rumah perbendaraan. Itulah persepuluhan bagi orang Lewi. Lalu bagi imam berapa? Imam hanya mendapatkan 1%. 10% dari 10%. Imam itu hanya dapat 1% saja. Satu bagian saja. Ya, karena apa? Karena imam memang tidak diproyeksikan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Tidak, saudaraku. Seorang imam itu fokusnya adalah untuk melayani Tuhan. Mereka tidak punya waktu memikirkan kekayaan. Mereka tuh bertugas untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam bait suci. Fokus mereka adalah menyenangkan Tuhan dan melayani Tuhan. Jauh dari pikiran mereka hal-hal duniawi, apalagi duit. Itu berbeda banget dengan zaman sekarang. Ya, pelayan Tuhan, pester selalu mikirin duit, selalu. Khotbahnya pun duit terus. Itu yang membuat kita tuh merasa aneh. Kenapa? Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Seharusnya kita harus meminimalisir pembahasan tentang uang di dalam gereja. Karena uang itu adalah pesaing Yesus. Mamona, keuntungan, mamon. Pemberitaan tentang Yesus kalah dengan hidup sukses. Orang jadi gak kenal Tuhan. Pengennya sukses, memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Apa gunanya, saudaraku? Jadi saudara perhatikan sekali lagi ya, bahwa persepuluhan di dalam kitab suci ini, sekali lagi, ada 3 yang paling utama tadi. Ya. Dan kita garis bawahi bahwa hanya hasil tanah dan ternak, bukan uang. Dan itu dilakukan di tahun-tahun tertentu. Kalau kita mau belajar tentang hal ini dengan lebih mendalam, maka saudara bisa belajar begitu banyak literatur yang terbuka saat ini. Sekali lagi, kita tidaklah hidup di dalam hukum Taurat. Karena perintah tentang persepuluhan itu adalah eksklusif buat orang Israel, bukan bagi kita. Bagi orang-orang yang ditebus oleh karena kasih karunia, bagian kita adalah Kristus, dan persembahan kita ialah kerelaan hati. Tidak ada lagi aturan 10%, 20% atau berapa. Bahkan apa yang digembar-gemborkan oleh hamba Tuhan sebagai buah sulung pun ternyata buah sulung banyak diartikan gaji pertama, seluruh bonus di awal tahun. Kenyataannya persembahan pertama atau buah sulung di dalam Alkitab itu cuma 1 keranjang tok gandum atau roti. 1 keranjang itu sedikit sekali. Dan memang seperti itu faktanya. Jadi saudaraku, jangan saudara suka ditipu lagi oleh pendeta-pendeta yang bahkan mengancam saudara bahwa finansial kalian akan hancur, kalian akan digerogoti,
Kalian akan jadi miskin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah tidak melakukan persepuluhan sudah beberapa tahun belakangan ini. Ya, sudah kurang lebih hampir lebih dari 5 tahun, hampir 10 tahun. Ya, lebih dari 5 tahun kami tidak melakukan persepuluhan. Kami hanya mau melakukan itu dengan kasih. Kalau ada orang yang butuh bantuan, kalau ada keluarga yang kami lihat yang dekat butuh bantuan, kami akan bantu. Kalau ada orang-orang yang bekerja dengan kami yang butuh pinjaman bantuan, kami akan bantu. Kalau ada kami lihat juga gereja-gereja yang membutuhkan bantuan atau hamba Tuhan, kami akan bantu. Semuanya kami lakukan dengan kerelaan hati. Bukan karena alasan bahwa itu bakal dikembalikan Tuhan. Itu akan menjadi Tuhan membalas berkali-kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Tidak ada pikiran seperti itu, dan jauhkan pikiran seperti itu. Karena bagi kami gini, yang paling utama itu ialah membahagiakan orang-orang yang kami kasih. Kami gak pengen gara-gara persepuluhan kami gak bisa jalan-jalan bersama keluarga. Saya gak pengen gara-gara persepuluhan anak kami tidak bisa berobat. Oh no, tidak seperti itu. Tuhan tuh bukan pribadi yang kejam. Saya tidak pengen gara-gara persepuluhan saya gak bisa bayar uang sekolah anak saya. No, persepuluhan itu tidak ada bagi orang-orang di dalam kasih anugerah Tuhan. Itu hanyalah doktrin dari kehidupan orang Israel kuno. Tidak berlaku bagi orang-orang Kristen di zaman sekarang, zaman perjanjian baru. Ya, pegang baik-baik ini. Mungkin ada yang antara saudara berkata, oh bukankah Abraham juga hidup jauh sebelum Torah. Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat, tapi dia melakukan persepuluhan. Well, kalau itu pertanyaan saudara, saya akan jawab bahwa ternyata Abraham pun dia melakukan persepuluhan itu bukan dari hasil pekerjaannya. Itu bukan uangnya. Itu adalah jarahan. Dia mengalahkan raja-raja dan dia menjarah harta raja-raja itu, dan hasil jarahan itu dia berikan 1/10 kepada Imam Melkisedek. Dan itu cuma sekali disebutkan. Karena setelah itu tidak ada dilakukan persepuluhan berikut yang dilakukan Abraham, itu tidak ada. Tidak ada Abraham pun menetapkan suatu aturan tentang persepuluhan, tidak ada. Jadi kalau kita ingin mempraktekkan persembahan persepuluhan Abraham, baiklah kita lakukan sekali seumur hidup. Kemudian lakukanlah itu dari hasil bonus, istilahnya tuh dari menang lotre seperti itu, atau menang judi. Nah, seperti itu analoginya saudara ya. Saudara bisa lakukan persepuluhan Abraham seperti itu, tapi enggak seperti itu. Sekali lagi, bagi orang Kristen bagian kita ialah mempersembahkan segala sesuatu yang kita bisa berikan dengan penuh kerelaan hati. Kalau saudara tidak mampu memberikan yang besar, belajarlah seperti perempuan yang cuma memberikan 2 peser saja, tetapi dia ikhlas, dia tulus. Dan Tuhan berkata, dia memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah mengajarkan kami di kesempatan kali ini. Menyingkapkan kepada kami fakta dan data mengenai persepuluhan supaya kami tidak lagi disesatkan atau ditipu lebih jauh lagi Tuhan. Ajar juga hamba-hamba Tuhan di hari-hari terakhir ini belajar untuk tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh-Mu, oleh kekudusan. Hati mereka betul-betul fokus memang ingin melayani Tuhan. Bahkan kalau boleh, mereka melayani Engkau tanpa ingin menjadi batu sandungan. Layaknya Rasul Paulus yang menopang pelayanannya dengan hasil usaha, hasil kerjanya. Sekalipun ia berhak untuk persembahan-persembahan, dia katakan bahwa upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Biarlah itu menjadi motivasi setiap hamba-hamba Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Celikan mata jemaat-Mu sehingga mereka boleh mengalokasikan keuangan mereka dengan tepat. Sehingga mereka tidak lagi ditipu, tidak lagi dimanipulasi Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu untuk setiap kebutuhan dan keperluan mereka yang paling penting Tuhan. Supaya makan minum mereka, segala keinginan hobi mereka pun mereka dipuaskan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.